wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua DPP APSI Bapak Dr. Agus Sukoco yang tengah bertugas, semoga diberi kelancaran. Juga Ketua DPP AKSI Pak Dr. Asep Tafif yang selalu setia mengawal kita dalam suasana yang penuh keberkahan ya. Nah, juga kepada yang Ibu Siti Khalifah ya sebagai tim dari Senin Selfie ini, juga Mas Wildan dan narasumber hebat kita ya, alhamdulillah bisa bergabung di kita gitu ya, yaitu Ibu Dewi Setiawati merupakan narasumber hebat. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan di Senin Selfie. Mudah-mudahan senantiasa ya memberikan pencerahan kepada kami di sini. Dan mungkin mohon maaf saya dulu mengawali dari mengisinya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sebentar. Sebentar ya, Bu. Sebentar guys, ini share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Baik. Sudah terlihat. Sudah ya. Baiklah, kita akan mulai. Mungkin di sini kita di sesi Senin Selfie ini masih tetap ya membahas tentang bagaimana observasi pembelajaran untuk penilaian kinerja guru di platform Merdeka Mengajar, karena sekarang bulan Februari sudah masuk pada tahap berikutnya ya. Setelah bulan Januari kita melakukan perencanaan, dan mungkin yang dibahas hari ini yaitu dimensi yang pertama dari 8 indikator ya, yaitu dimensi manajemen kelas. Ada 2 indikator. Saya mungkin kebagian tentang indikator disiplin positif. Kita akan sama-sama pelajari bagaimana dan seperti apa, dan nanti juga akan dibahas lanjut oleh Bu Dewi, yaitu tentang keteraturan suasana kelas. Nah, baik, sebelum ke sana, di sini ada pesan kunci ya dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahap pelaksanaan. Nah, ini jadi di tahap pelaksanaan itu kita akan sama-sama itu ya, akan sama-sama pahami gitu ya, pesan kunci apa dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah tahap pelaksanaan bagi guru dapat dilakukan mulai 1 Februari 2024. Sedangkan untuk kepala sekolah baru akan dimulai pada Maret 2024. Yaitu jadi tahap pelaksanaannya kita pahami seperti itu. Kemudian pada tahap pelaksanaan guru dan kepala sekolah diharapkan melakukan diskusi ya secara berkelanjutan. Jadi nggak sekali diskusinya, jadi diskusi secara berkelanjutan mulai dari masa persiapannya sampai refleksinya ya, tindak lanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian pelaksanaan kinerja guru ya berfokus pada penilaian praktik kinerja. Nah, yang akan kita bahas hari ini ya, salah satu indikator dari praktik kinerja dan juga perilaku kinerja berdasarkan observasi kinerja yang dilakukan oleh atasan. Nah, jadi fokusnya pada 2 ya, yaitu penilaian praktik kinerja dan perilaku kinerja. Nah, kemudian guru ya dengan atasannya PLT ya, kepala sekolahnya dapat melakukan pelaksanaan setelah PLT kepala sekolah melakukan konfirmasi data ya mulai 16 Februari 2024 di PMM, karena ini adalah sesuatu yang masih baru ya, masih banyak proses yang dilakukan gitu ya, masih ada beberapa hal yang dilakukan, sehingga ini ya guru dengan atasan PLT ya, kepala sekolah dapat melakukan pelaksanaan setelah
PLT Kepala Sekolah melakukan konfirmasi data diri mulai 16 Februari 2024 di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini pesan kuncinya. Kemudian supaya tidak sesuai ya dengan regulasi yang ada, maka informasi pengelolaan kinerja ini harus sesuai dengan apa yang disampaikan dari Kemdikbudnya ya. Tentang paket informasi ini sudah sangat tahu ya bagaimana pengelolaan kinerja di Linktree-nya. Kemudian soal sering ditanya ya, SSD-nya juga ya, SSD-nya harus diperhatikan juga ya. Ini linknya seperti ini. Kemudian ada bank jawaban. Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya kemudian jawabannya sudah ada ya. Nah, ini linknya seperti di bawah ini. Ada bank jawaban. Kemudian ada soal yang sering ditanya. Di antaranya soal yang sering ditanya nih terkait pelaksanaan, apakah observasi kelas dapat diwakilkan, tidak harus dari kepala sekolah. Nah, ini ya. Ini sering ditanya ya, apakah observasi kelas itu dapat diwakilkan, tidak harus dari kepala sekolah? Nah, jawabannya adalah dapat diwakilkan dengan wakil kepala sekolah atau guru ya, yang secara kompetensi lebih senior misalnya, sehingga dapat melakukan observasi secara objektif, kemudian dapat didiskusikan dengan rekan-rekan di satuan pendidikan. Nah, jadi tidak hanya oleh kepala sekolah saja ya, oleh wakil kepala sekolah atau guru yang kompetensinya lebih senior gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian siapa yang menjadi atasan untuk pengelolaan kinerja KS nih? Kepala sekolah juga sering bertanya-tanya gitu ya. Nah, ini pihak yang akan mempunyai peran sebagai atasan kepala sekolah dalam melakukan observasi dan menilai kinerja kepala sekolah adalah tentu saja pengawas sekolah dan didampingi dengan dinas pendidikan. Kemudian bagaimana jika atasan saya adalah PLTKS? Nah, yang tadi ya udah dijawab ya. Kalau atasan saya PLTKS-nya, nah itu jadi guru. Maaf Bu Fenty, mohon untuk di slideshow. Nah, itu suka itu Bu, ini kalau di slideshow nanti kan bakal dibagikan ya. Suka itu apa gangguan? Oh gitu, saya, ini di chat ya, ada yang minta slideshow. Oh gitu, sebentar tuh. Baiklah, saya slideshow aja lah ya. Udah, ini udah diperbesar Bu Siti. Oh, siap. Ya, ini ya udah diperbesar ya. Oke. Nah, jadi ini ya tadi, jadi bagaimana jika atasan saya adalah PLT kepala sekolah? Nah, tadi sudah dijawab bahwa guru dapat melakukan pelaksanaan kinerja ya setelah atasan mengkonfirmasi data dirinya di platform Merdeka Mengajar nanti ya mulai 16 Februari 2024. Karena ini sekali lagi sesuatu yang baru, masih banyak peralihan-peralihan. Nah, kemudian apakah pada saat observasi kelas guru tetap mengajar seperti biasa? Nah, tentu saja betul ya bahwa guru tetap mengajar seperti biasa. Nantinya proses mengajar di kelas akan diobservasi sebagai bagian dari penilaian pada hari yang sudah disepakati bersama kepala sekolah. Nah, jadi ini kan banyak disoroti ya dari pihak luar. Jangan sampai gurunya sibuk, katanya sibuk belajar di PMM, sibuk melakukan observasi, sementara sesuatu yang pokoknya tidak dilakukan. Nah, kita pun harus menjaga bahwa jangan sampai pembelajaran terganggu. Nah, kemudian kita ingatkan siklusnya ya. Siklusnya ini juga udah sangat tahu. Nah, ini bahwa pengelolaan praktik kinerja dilakukan sebanyak 2 siklus ya dalam 1 tahun. Seperti biasa, Januari SKP, kemudian Februari itu diskusi persiapan, bulan Maret observasi kinerja ya, dan juga diskusi tindak lanjut. Misalnya tindak lanjut itu bisa jadi misalnya prakteknya belum sesuai, misalnya belum efektif, maka harus mempelajari sesuatu yang harus dipraktekkan misalnya. Kemudian Aprilnya ya ada upaya tindak lanjutnya, misalkan melalui apa upayanya, apakah melalui webinar atau ikut pelatihan mandiri PMM atau yang lain-lain misalnya. Nah, kemudian sama ya, April Mei sama upaya tindak lanjut, kemudian bulan Juni refleksi tindak lanjut dan penilaian ya. Nah, ini harus kita ingat, kita dalam posisi di sini. Nah, mungkin untuk pendahuluannya sudah ya seperti itu. Nah, kita akan langsung saja untuk surat edaran, mungkin nggak usah disampaikan karena waktunya akan sangat lama ya.
Untuk surat edaran mungkin sudah sama-sama membaca ya untuk surat edaran. Nah, ini langsung saja kita pada, nah ini yang akan diobservasi ya di bulan kalau di jadwal tadi ya, di sininya kalau di jadwal tadi itu, nah ini Januari itu SKP, Februari itu masih diskusi persiapan ya di bulan Februari, dari mulai persiapannya, bikin modul ajarnya, kemudian kalau bulan Maretnya itu sudah observasi kinerja. Nah, kemudian langsung saja ya, saya di antara manajemen kelas itu ya ada 2. Nah, di sini apa saja yang harus diamati dalam praktik pembelajaran itu. Nah, di sini kan ada 3 dimensi ya, ada dimensi manajemen kelas, ada dukungan psikologis, ada metode pembelajaran. Nah, di sini kita bagi 2 sesi. Bu Dewi nanti akan menyampaikan tentang keteraturan suasana kelas. Kemudian saya sendiri akan menyampaikan terkait penerapan disiplin positif. Kita pahami dulu, misalnya kan kita akan mempraktekkan disiplin positif. Kita akan mempraktekkan keteraturan kelas. Sebetulnya seperti apa dan bagaimana, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang nggak boleh dilakukan nanti ketika yang memilih indikator ini ya. Mohon maaf, ini satu dimensi tidak bisa langsung gitu ya, dimensinya di itu dulu. Nah, dicicil dulu. Nah, ini ya kalau ini mungkin nanti Bu Dewi akan lebih praktek ya, karena Bu Dewi sebagai guru tentu saja akunnya langsung bisa praktek, bisa langsung disampaikan, mulai dari buka aplikasinya, kemudian bahwa di sini ya ada hal-hal yang harus disiapkan, misalnya buat jadwal observasi, sepakati dengan kepala sekolah, hari, tanggal, jam observasi, kelasnya, jenjangnya, kemudian target perilakunya gitu ya, apa yang akan dipelajari, kemudian mengunggah modul ajar ya, mengunggah modul ajar, atau yang bagi K13 masih RPP, bagi yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka istilahnya modul ajar ya, bahwa sebelum pelaksanaan observasi kinerja ya, dibuat dulu modul ajarnya yang di dalamnya ada yang di dalamnya ada yang sesuatu yang kita sampaikan hari ini, yaitu yang milih disiplin positif tentu saja indikator-indikator disiplin positif, yang memilih keteraturan kelas, nah itu PDF ya, maksimal 10 MB nih. Jadi mengunggah modul ajarnya maksimalnya 10 MB ya, dan untuk mengunggah modul ajar atau RPP bisa melalui file yang di laptop atau bukti karya yang sudah diunggah di PMM. Nah, ini ya secara detail nanti Bu Dewi akan melakukan praktiknya ya. Kemudian langkah terakhir tentu saja disimpan dan dikumpulkan. Nah, ini pastikan semua langkah tadi ya didiskusikan dengan atasan kita. Nah, semuanya didiskusikan dengan atasan kita, mulai dari langkah-langkah pertamanya ya. Nah, ini kemudian langsung saja. Nah, ini sudah kita pelajari ya sebetulnya tentang penerapan disiplin positif. Di sini siapa yang memilih tentang penerapan disiplin positif? Nah, kita pelajari dulu dengan seksama. Nah, sebetulnya ini yang disampaikan dari Kemdikbud ini hanya contoh ya. Perilaku yang diamati atau yang diobservasi ini hanya contoh-contohnya gitu. Sebetulnya kita bisa mengembangkan lagi gitu. Tetapi paling tidak yang diamati itu ini gitu. Tetapi bukan berarti harus hanya ini saja gitu. Makanya kita akan pelajari hari ini sebetulnya disiplin positif itu seperti apa. Ya, bagaimana penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku, kebiasaan kelas gitu yang disepakati bersama. Nah, nanti di modul ajar atau di RPP yang Bapak Ibu buat ya, seharusnya sudah memang dari sekarang ya sudah dibuat, misalnya RPP atau modul ajarnya harus tersurat gitu, harus tersurat hal-hal yang ketika memilih disiplin positif tentunya ya. Nanti kalau yang keteraturan nanti sama Bu Dewi. Ketika memilih disiplin positif sebagai salah satu indikatornya, nah ini harus tersurat di RPP-nya, di modul ajarnya. Misalnya di sini ada fokus perilaku yang diamatinya ya, bahwa guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas.
Nah, nanti apakah perilaku yang dianjurkannya itu guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kepada kesepakatan kelas. Nah, apakah sudah membuat kesepakatan kelas ya? Nah, ini bagi yang memilih disiplin positif harus ya. Apakah kesepakatan kelasnya sudah dibuat ya? Keyakinan kelasnya sudah dibuat belum? Kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik dengan dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan bila diperlukan. Nah, jadi jangan sampai guru ya harus menghindari hal-hal yang sebelah kanan, yaitu mengabaikan pendapat murid tentang apa yang terjadi di kelas. Guru bersikap defensif misalnya ketika menyikapi umpan balik dari murid terkait kedisiplinan. Guru masih menerapkan hukuman fisik misalnya ya. Padahal ini perilaku yang harus dihindari. Jadi nggak boleh ketika memilih ya penerapan disiplin positif masih menerapkan hukuman fisik misalnya ketika murid melakukan pelanggaran. Kemudian di RPP juga harus ada secara tersurat ya. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Misalnya perilaku yang dianjurkannya, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Nah, apakah guru memberikan pujian ya ketika murid melakukan sesuai kesepakatan kelas, misalnya kamu hebat, kamu luar biasa, misalkan, atau dengan hal apapun ya. Guru memberikan penguatan positif dengan beragam cara. Nah, penguatannya dengan beragam cara nanti akan kita pahami lagi terkait disiplin positifnya. Guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Misalnya, hebat, kamu sudah tepat waktu hari ini, misalkan. Nah, kalau kamu tepat waktu, nah insya Allah pembelajaran kita akan lebih efektif lagi karena tidak ada yang mengganggu, misalkan ketika kita pembelajaran berlangsung, misalnya. Kemudian perilaku yang dihindarinya, guru tidak konsisten. Nah, ini hati-hati ya. Guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif, misalnya hanya pada yang pintar aja, misalnya, atau pada yang kurang saja misalnya. Ketika memberikan penguatan positif biasanya yang pintar-pintar baru misalnya. Nah, itu hati-hati ya, itu harus dihindari. Guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal lain. Ini juga hati-hati ya, ketika ada anak yang melakukan perilaku positif misalnya, karena fokusnya itu yang nakal-nakal misalnya, fokusnya yang melanggar-melanggar. Nah, jadi guru mengabaikan perilaku positif. Nah, ini juga harus dihindari. Guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi murid dan kelas secara keseluruhan. Nah, jadi jangan sampai melakukan penguatan perilaku yang nggak ada manfaatnya gitu ya untuk murid dan kelas secara keseluruhan. Nah, ini yang harus ada di modul ajar kita ya, yang harus ada di RPP. Barangkali nanti Bu Dewi sudah membuat modul ajarnya yang sudah ada, misalkan beliau memilih indikator yang mana, itu nanti disimpannya sebelah mana gitu ya, di kegiatan inti atau seperti apa. Nah, nanti misalnya. Kemudian guru memfasilitasi murid menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya, atau kalau guru-guru penggerak sudah paham ya tentang restitusi. Nah, ini misalnya perilaku yang dianjurkannya, guru membantu murid menyadari konsekuensi dari perilaku yang melanggar. Nanti kita akan sama-sama pelajari apa bedanya konsekuensi, apa bedanya hukuman. Jangan sampai kita merasa sudah melakukan disiplin positif tapi ternyata kita masih menghukum, bukan konsekuensi misalnya. Nanti ada rambu-rambunya, sesuatu itu dikatakan konsekuensi, sesuatu itu dikatakan hukuman misalnya. Kemudian guru mendengarkan sudut pandang murid terhadap perilaku melanggarnya. Jadi mendengarkan sudut pandang murid, bukan hanya kesiangan kamu misalnya di push up, nah enggak, tetapi tanya dulu, kenapa kamu kesiangan, misalkan tadi udah bantu orang tua Bu, oh udah bantu orang tua ya, emangnya kamu bangunnya jam berapa. Nah, jadi ada rasa empati dulu walaupun dia melakukan kesalahan gitu ya. Guru memberikan dukungan pada murid dalam melakukan perbaikan perilakunya. Nah, jadi tadi ya, ketika sebetulnya kamu udah bagus bantu orang tua gitu ya, tetapi nah kalau kamu kesiangan terus misalnya, sehingga kita pembelajarannya menjadi terganggu, waktu terambil untuk berbicara dengan kamu misalkan, nah kira-kira perbaikan apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak kesiangan misalkan. Nah, itu jadi memberikan dukungan ya, misalnya ada perbaikan perilaku misalnya,
saya bisa nggak kalau bangunnya lebih pagi misalnya. Nah jadi di sana misalnya. Kemudian ada perilaku yang harus dihindari. Guru langsung memberikan hukuman, bukan membangun upaya perbaikan perilaku. Nah misalnya ketika kamu udah telat nih tugas, langsung ngasih itu ya hukuman. Nah itu nggak boleh misalnya. Guru kehilangan kesabaran dalam membantu murid menyadari konsekuensi perilakunya. Nah jadi tadi ya, guru kurang sabar sehingga langsung saja misalnya disiplin positif itu istilahnya konsekuensi, tetapi tetap saja karena tidak sabar, nah itu udah masuknya ke hukuman, misalkan bukan konsekuensi. Misalnya guru meminta peserta didik untuk tenang dengan mengabaikan perilaku melanggar yang terjadi. Jadi ya udah, misalkan capek mau melakukan disiplin positif, ya udah aja misalnya diabaikan, nggak apa-apa, melanggar juga. Nah itu juga tidak konsisten ya. Nah ini yang akan dinilai praktik pembelajaran yang akan dinilai bagi yang memilih indikator disiplin positif. Nah harus kita pahami, kemudian nanti ditulis ya di RPP atau di modul ajarnya perilaku-perilaku ini. Nah kemudian langsung saja kita harus memahami secara keseluruhan ya, bahwa disiplin positif itu seperti apa. Jadi disiplin positif itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nah jadi misalnya akibatnya ya, kalau peserta didik ya, bahwa dia mampu dengan disiplin positif, dia mampu mengontrol setiap perilakunya gitu. Oh ini saya udah melakukan kesalahan. Nah, jadi dirinya sendiri yang mengontrol perilakunya. Karena kalau dikontrol oleh guru kan nggak enak misalnya. Oh iya saya kesiangan, sehingga konsekuensinya kalau saya kesiangan mesti begini. Oh iya saya telat mengerjakan tugas, kalau saya telat, oh iya konsekuensinya mesti begini gitu ya. Jadi kemudian disiplin positif juga sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan murid-murid yang punya disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan intinya dari motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau dari guru kan itu motivasi ekstrinsik. Nah itu. Jadi kalau kita lihat ya, disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman, tanpa hadiah. Nah hati-hati juga ya, dalam disiplin positif itu tidak ada hukuman, tidak ada hadiah. Nah lalu seperti apa gitu ya. Nah ini tujuannya tadi ya udahlah ya, tujuannya menanamkan motivasi intrinsik. Jadi ada kesadaran dalam diri anak ya, nanti memberikan dampak jangka panjang. Jadi anak itu nggak terpengaruh oleh hukuman, nggak terpengaruh oleh hadiah. Misalkan kadang ada anak yang dia itu melakukan sesuatu, ya udah capek-capek, bu gurunya diem aja misalkan ya, udah capek-capek piket, bersih-bersih, terkadang masih terpengaruh oleh hadiah atau pujian misalnya. Tetapi dalam disiplin positif seperti ini. Nah ini ya cara penerapannya selintas saja ya. Nah ini bahwa dalam menerapkan disiplin positif tentu saja guru memilih perilaku yang dipraktikkan ya di aplikasi kinerja PMM, menuliskan bagaimana upaya mempelajari perilaku itu, kemudian menuliskan fokus perilaku dalam RPP ya. Tadi fokus perilakunya di RPP atau di modul ajar yang akan digunakan dalam mengamati pembelajaran ya, observasi pembelajaran. Kemudian pada saat pembelajarannya guru akan menerapkan perilaku tersebut yang sudah kita bahas tadi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kemudian nanti meminta umpan balik dari pengamat. Nah, apakah dari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan tadi ya. Nah itu jadi minta umpan balik dari observer, atau dalam hal ini bisa atasan ya, atau bisa jadi guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Kemudian langkah selanjutnya adalah guru akan mendiskusikan rencana tindak lanjut dengan atasan terkait penerapan disiplin positif sebagai indikator yang dinilai tadi. Misalnya ternyata belum efektif nih disiplin positifnya, misalkan ada yang masih miskonsepsi misalnya, sehingga perlu nih penguatan, ikut webinar terkait disiplin positif atau buat aksi nyata terkait disiplin positif misalnya. Setelah melakukan tindak lanjut ya, belajar tentang topik atau materi, guru akan melakukan refleksi terkait tindak lanjut belajar. Nah ini jadi gambarannya nanti seperti itu. Nah apa hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tentu saja hubungannya sangat tinggi ya, bahwa kita dituntut untuk menciptakan baik guru ataupun kepala sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan gitu ya.
Nah itu, disiplin positif diantaranya untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan gitu ya, sehingga murid-murid itu karakter-karakter yang ininya bisa muncul. Nah ini kita juga refleksi dulu, apakah kita menjadi guru penghukum misalnya. Nah Bapak Ibu di sini merefleksikan diri, apakah menjadi guru penghukum misalnya ke anak itu pengennya marah gitu ya, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan misalnya, sehingga akibatnya itu nanti murid nggak peduli dengan gurunya atau tidak peduli dengan tugas sekolahnya. Biasanya pola perilakunya melanggar gitu ya. Jadi kalau Sunda menghajakan gitu ya, melanggar yang berulang ini adalah sebagai bentuk perlawanan, sehingga motivasinya ini masih ekstrinsik. Kemudian apakah kita sebagai guru misalnya tipe pembuat rasa bersalah, misalnya kita diemin, kita cuekin gitu ya misalkan, atau diceramahi atau membuat rasa bersalah misalnya, sehingga akibatnya murid menjadi murid yang bodoh atau yang nakal gitu ya, karena didiamkan, diceramahi terus misalkan. Kemudian nanti polanya murid akan insecure ya, rendah diri, kurang percaya diri, biasanya cemas gitu ya, khawatir salah, segala sesuatu takut salah gitu murid itu ya. Ini masih motivasi ekstrinsik. Atau kita misalnya menjadi guru yang menjadi teman untuk murid kita ya, misalnya kita kayak best friend sama murid misalnya, saling membuat permakluman misalnya, sehingga muridnya akibatnya merasa guru itu adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya gitu. Ya udah, gurunya juga pasti nanti dimaklum, jadi nggak apa-apa ngelanggar juga. Nah jadi akibatnya murid menjadi lemah, kemudian tergantung, cenderung menunggu, tidak inisiatif gitu ya, nunggu instruksi aja gitu-gitu. Jadi ini masih motivasi ekstrinsik. Atau kita menjadi tipe guru yang pengawas. Nah ini sebagai kepala sekolah, sebagai guru harus betul-betul menghayati gitu, apakah kita, posisi kita di mana misalnya. Kalau tipe pengawas itu misalnya tindakannya itu memantau gitu ya, mencatat misalnya, segala sesuatu kesalahan catat misalnya. Kemudian akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi gimana Bu, saya udah ngelanggar nih misalnya, jadi kayak gitu misalnya. Kemudian pola perilakunya orientasi pada ganjaran atau sogokan. Nah biasa, gimana Bu, saya udah ngelakuin ini dulu, mana hadiahnya misalnya, kayak gitu misalnya. Ini masih motivasi ekstrinsik. Nah yang diharapkan dari nanti ya observasi praktik pembelajaran yang memilih disiplin positif, guru itu diupayakan menjadi tipe yang kelima, yaitu tipe manajer gitu ya. Tipe manajer, misalnya manajer itu senangnya bertanya, membuat kesepakatan gitu ya. Nah jadi nah ini yang bagusnya itu bertanya dan membuat kesepakatan misalnya. Kenapa kamu kok terlambat mengumpulkan tugasnya gitu. Nah kemudian kan udah ya ceritanya, udah bikin kesepakatan. Nah kan kesepakatan kita begini misalnya. Nah kemudian akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Nah jadi anak itu nanti secara intrinsik akan timbul di dalam dirinya bahwa apa ya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki supaya saya nggak kesiangan, gimana ya supaya saya, karena gurunya kan mengajak bertanya ya, gurunya juga ada kesepakatan di kelas yang disepakati, bukan hanya guru yang menginstruksi tetapi muridnya sendiri yang menginginkan misalnya. Nah ini adalah yang tipe paling ideal, sehingga pola perilakunya anak itu akan punya disiplin dari dalam diri, bahwa dia melakukan kedisiplinan itu bukan paksaan, bukan karena hadiah, tetapi timbul dari kesadaran dirinya misalkan. Nah ini adalah motivasi intrinsik. Nah ini harus banyak nanya ya. Memang kan Rasul juga pernah mencontohkan, kalau dalam Islam, mohon maaf ya, misalnya di Islam itu kan ada, ya Rasul, aku mau masuk Islam tetapi masih tetap ingin berzina. Nah tentu saja sahabat yang lain marah, tapi Rasul nggak gitu. Rasul nanya, alaka umun, kamu masih punya ibu? Naam ya Rasulullah. Alaka ukhtun, kamu masih punya saudari perempuan? Naam ya Rasulullah. Aturidu antuzani bi umika, mau nggak kamu berzinah dengan ibumu? Tentu tidak ya Rasul, seandainya ada yang menzinahi ibuku, tentu aku yang pertama kali membela. Sampai Rasulullah gitu ya mendoakan, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, sucikan pikirannya, baguskan farjinya. Jadi nanya gitu ya, banyak bertanya, hiwar, dialog gitu ke murid itu. Kalau murid melakukan sebuah pelanggaran, nah itu ditanya gitu, sampai anak itu merasa,
oh iya gitu ya, kalau kita sering mendengar teknik coaching ya, dengan teknik coaching kan anak menyadari, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah gitu. Tapi itu berproses ya. Mulai kalau di coaching ada istilah tirta ya, ada tujuannya, ada identifikasi masalah, ada rencana aksinya, ada tanggung jawabnya, semacam seperti itu ya. Jadi oh iya saya salah. Jadi nah ada kesadaran dalam diri anak. Nah kemudian ini ya dilewat-lewat dulu ya karena waktunya. Nah ini bahwa ada yang membedakan. Ini sekilas-sekilas saja. Misalnya ada teori kontrol itu, nah sesuai dengan disiplin positif ya. Kalau stimulus respon kan realitas kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Bahwa kita terkadang mendudukan posisi anak itu kayak kita gitu. Kayak anak itu berlebihan padahal kita kebutuhan setiap orang itu berbeda misalnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau SR ya. Tapi kalau teori kontrol bahwa setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Bahwa anak kita itu berbeda ya. Nah ini bahwa sebentar ini ada yang harus di-upload positif. Nah ini misalnya ya. Dan yang lain-lain misalnya teori kontrol itu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah bahwa kita berusaha berempati tentang pandangan orang lain. Bahwa ketika melakukan hal buruk ya, kalau di teori SR kan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan gitu. Bahwa ketika anak salah itu, oh itu ada alasannya, ada sebabnya, ada tujuannya gitu. Kita lebih bijak misalkan. Kemudian kalau di SR kan orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya gitu. Bahwa di teori kontrol itu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini yang bagusnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini cocok dengan disiplin positif. Sehingga modelnya berpikirnya itu menang-menang. Kalau di SR kan berpikirnya menang kalah gitu ya. Guru yang menang, murid yang kalah. Misalnya kayak kalau di sini menang-menang itunya ya. Nah ini misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya nih sedikit ya. Nah ini tentang kesadaran internal. Nanti akan kita sama ya, bahwa kesadaran internal itu bisa jadi misalnya kita ya ketika menyuruh anak, kalian baca ya misalkan, pernah ada ya dalam sebuah ini di Kemdikbud ya, contohnya misalnya ada seorang anak yang dia itu ketika dimotivasi disuruh baca sama orang tuanya, nak baca nak. Nah tetapi karena itu adalah dari eksternal gitu ya, dia nggak peduli gitu. Seberapa apapun orang tuanya beli buku gitu untuk dia, nah baca gitu, karena membaca itu jendela dunia. Tapi enggak, karena dia senangnya climbing misalnya, dia senangnya pecinta alam, resepnya ke gunung misalnya. Tetapi suatu saat dia pernah mendengar sebuah motivasi dari seorang pendaki gunung, tapi pendaki gunung itu senang nulis gitu ya, sehingga menghasilkan karya tulisan-tulisan yang menggugah dia. Nah tanpa disuruh orang tua pun gitu ya, tanpa disuruh, kemudian dia bukan hanya baca gitu ya, ternyata dia melampaui ekspektasi orang tuanya. Ternyata dia karena timbul kesadaran dari dalam dirinya, terinspirasi dengan cerita yang pecinta alam tadi tetapi seorang penulis, dia tanpa disuruh dia baca gitu, baca, bahkan menghasilkan sebuah karya, menulis, bukan hanya baca saja. Nah itu pentingnya kesadaran internal, karena kesadaran internal itu akan sangat berpengaruh jangka panjang. Nah kemudian kebutuhan dasar manusia juga ya, bahwa tentu saja kita sebagai manusia ada kebutuhan-kebutuhan dasar. Misalnya ketika di kelas misalnya anak-anak itu mereka cenderung melanggar karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi misalnya. Bahkan misalnya kan kebutuhan itu banyak, ada misalnya secara fisik, apakah anak dalam kondisi lapar, kenapa dia melanggar misalnya, atau baterai kasih sayangnya dia tidak terpenuhi. Karena kan sebagai orang tua, sebagai guru, kita itu harus memberikan baterai kasih sayang untuk anak. Ada anak yang merasa disayang oleh gurunya dengan misalnya dengan sentuhan, dengan perhatian. Misalkan ada anak yang merasa disayang oleh gurunya dengan dibersamai misalnya kegiatannya atau seperti apa. Nah misalkan bisa jadi mereka itu melanggar karena kita tidak memberikan kebutuhan dasarnya. Misalnya
kan ada istilah logika tanpa logistik anarkis misalnya. Bisa jadi anak itu melanggar karena dia lapar misalnya kan, bisa jadi anak itu melanggar karena memang kebutuhan belong and love-nya gitu ya tidak terpenuhi dengan baik misalnya. Nah, dan mesti ngapain kita gitu ya. Nah, ini dalam disiplin positif ini ya, kita langsung saja apa bedanya. Nah, ini langsung saja ke sini ya karena waktunya tidak banyak. Konsekuensi logis bukan hukuman. Nah, jadi kita harus membedakan nanti sebagai guru, apakah itu hukuman atau konsekuensi logis. Nah, itu kalau mau dilihat videonya ada ya ini di Kemdikbud. Nah, ini konsekuensi logis bukan hukuman. Nah, ada 4 unsur sesuatu dikatakan konsekuensi logis bukan hukuman. Yang pertama relate ya, sesuai dengan, harus sesuai gitu, berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Misalkan jangan sampai kesiangan tapi hukumannya suruh membersihkan WC. Nah, itu nggak relate, berarti itu hukuman bukan konsekuensi misalnya. Nah, ini penting ya untuk kita pahami. Relate misalnya harus sesuai atau berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Kemudian respectful, tidak boleh melukai harga diri anak. Nah, ini sesuatu dikatakan konsekuensi ya, bukan hukuman kalau tidak melukai harga diri anak. Nah, terkadang kita ya suka karena ketidaksabaran kita gitu ya terjebak pada hukuman. Jadi melukai harga diri anak. Kan idealnya misalnya 4 mata, ketika ada kesalahan itu jangan di hadapan orang banyak, kamu tuh ya bla 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 misalnya. Nah, kita harus tidak boleh melukai harga diri anak. Misalnya kita gimana ya dipanggil atau misalkan dengan 4 mata misalnya. Kemudian reasonable itu adalah harus seimbang antara atau sesuai dengan perilaku ya atau kadar dan usia anak. Kalau dalam istilah agama ya ada khatibunas ala qadri ukulihim, jadi harus sesuai dengan kadarnya gitu ya. Jangan anak SD, masa iya anak SD disuruh keliling sampai misalkan berapa itu misalnya. Kemudian hak membantu untuk memperbaiki diri, tidak memberikan efek samping sehingga memberikan solusi. Jadi fokus pada solusi ya. Jadi kita kayak tadi kayak coaching ya. Jadi memperbaiki diri, jadi membantu anak memperbaiki diri, bukan misalnya ketika salah sebetulnya kita fokus pada solusinya ya, ngasih solusi dan bagaimana anak sadar untuk memperbaiki dirinya gitu ya, dan tidak memberikan efek samping. Nah, ini prinsipnya tadi ya, untuk menyusun konsekuensi logis nanti dalam kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nanti ya bisa saja itu menjadi ditempelkan di kelas, kemudian di RPP-nya ada perilaku yang diamati tadi. Nah, kemudian jangan sampai salah menyusun konsekuensi logisnya. Nah, jadi yang pertama misalnya prinsipnya itu jika anak merusak maka perbaiki atau mengganti. Ya, misalnya anak merusakkan misalnya jangan nggak nyambung, pokoknya misalnya ketika anak merusak misalnya kaca jendela rusak. Nah, jadi kita tanya ke anak, "Nak, kamu sudah merusak nih. Nah, konsekuensinya bisa nggak mengganti misalnya sesuatu yang sudah kamu rusak?" Nah, jadi ketika merusak perbaiki atau ganti gitu ya. Kemudian ketika anak mengabaikan kewajiban, nah, maka konsekuensinya adalah kehilangan haknya, privilege-nya gitu ya. Jadi misalnya kewajiban dia itu misalnya harus menyelesaikan tugas. Ternyata dia nggak menyelesaikan tugas, ternyata dia malah main gitu ya. Maka diberikan kehilangan haknya. Jadi karena kamu tidak menyelesaikan tugas, sekarang ketika istirahat, jam istirahat, ibu potong ya jam istirahatnya. Kamu nggak boleh main full seperti teman-teman yang lain. Misalnya setelah kamu jajan misalnya, ya silahkan kamu melakukan. Nah, jadi harus nyambung gitu ya. Ketika merusak perbaiki atau ganti, ketika mengabaikan kewajiban maka anak diberikan kehilangan haknya misalnya seperti itu. Kemudian jika anak mengganggu terus menerus ya, kayak bullying misalnya, anak itu bullyingnya misalkan ngeganggu terus menerus, nah kemudian diberi jeda atau positive time out. Nah, jadi ya udah misalkan anak nggak usah dulu diikutkan pelajaran gitu ya, karena kamu udah membuat itu misalnya temennya nangis, membuat temennya terluka misalnya, membuat seperti ini. Nah, ini diberi jeda misalnya, kamu nggak boleh dulu ikutan pelajaran ya misalkan, karena kalau terus-terusan seperti itu dia nggak berpikir gitu,
ya udah, misalkan nggak kalau nggak diberi jeda, dia nggak akan berpikir seperti itu. Nah ini konsekuensi logis yang sangat penting untuk dipahami sebagai seorang guru. Nah, apakah yang kita buat itu hukuman atau konsekuensi logis? Nah, dari sini prinsipnya. Nah, kemudian ya, penghargaan, restitusi, dan motivasi. Bu Siti berapa menit lagi? Nah, ini ya, kadang ini penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak supaya mereka bertanggung 3 jawab. menit lagi, Bu Fenty. Berapa? 3 menit lagi. Oh iya, siap. Nah ini langsung saja, kalau 3 menit lagi ya, intinya ini ya, ketika kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak ya, supaya mereka berperilaku tanggung jawab, atau kepada murid supaya mereka mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah ini ya, kalau jadi hindari juga hadiah. Jadi seolah-olah kita itu berasumsi bahwa murid itu nggak bisa melakukan kalau kita tidak kasih hadiah. Nah ini seperti itu. Jadi bahwa penghargaan itu tidak efektif, bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas, bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan itu berbahaya. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan ini ya menghukum. Nah jadi, nah di sini ya ada teorinya ya, bahwa baik penghargaan ataupun hukuman itu adalah, baik itu penghargaan ya, reward and punishment, itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau jangka pendek seperti terlihat baik-baik saja, tetapi jangka panjangnya itu adalah tadi, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, kemudian bagaimana gitu ya, kalau tidak ada reward and punishment, ya lalu gimana gitu. Nah ini yang harus kita lakukan ya. Sudah pada tahu mungkin kalau yang guru penggerak ya, ada segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah gitu ya. Anak harus tahu bahwa tindakannya itu salah, kemudian menanyakan keyakinan, lalu mau ngapain, perbaikannya mau ngapain gitu. Nah ini yang paling tepat gitu ya, bahwa restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang ya, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah jadi seperti itu ya. Ini ya, di sini misalnya ciri-ciri restitusi itu tawaran, bukan paksaan ya. Jadi jangan push up, nah kayaknya. Jadi tawaran, berupa tawaran. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak disadarkan dirinya. Mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya ya. Kemudian sifatnya menguatkan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih dia melanggar seperti itu? Oh ternyata misalkan di keluarganya memang dia nggak dapat gitu, kasih sayang itu nggak dapat gitu, kebutuhan pokoknya nggak dapat misalnya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya pada karakter, fokusnya pada solusi. Kemudian memperbaiki hubungan, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah jadi anak harus belajar dari kesalahan. Nah itu ciri-ciri restitusi yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah ini ya, langsung saja ke sini misalnya, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini bedanya ya, bedanya. Nah ini ya, tadi ya kita fokus pada menjadi seorang manajer ya, guru yang menjadi manajer. Nah yang tadi, nah ini kebutuhan dasar manusia ya, tentang apa, bahwa manusia itu butuh kebebasan, bahwa manusia itu butuh kesenangan, penguasaan, kasih sayang gitu ya, merasa diterima gitu ya, bahwa manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil memperoleh ya melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Nah itu yang harus kita pahami. Kenapa dia melanggar? Oh ternyata dia misalnya ternyata kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalnya dia terlalu dikekang, misalkan kemudian tidak mendapatkan kasih sayang, misalkan merasa dirinya tidak diterima oleh teman-temannya. Nah kita fokus pada hal itu misalnya.
Nah, ini terakhir ya, ini kesepakatan kelasnya lah udah pada bisa lah ya. Ini contoh-contohnya saja, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini apa bedanya antara hukuman dan restitusi ya. Nanti tinggal dibaca saja. Nah, terakhir hukuman atau konsekuensi. Misalnya ini mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau itu konsekuensi ya. Nah, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Kalau itu hukuman ya. Nah, kita harus bisa membedakan misalnya. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Iya, ini konsekuensi ya. Nah, ini boleh untuk disampaikan ke anak. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf ya 200 kali karena berkelahi dengan teman. Nah, itu apa hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman ya. Nah, itu hukuman. Nah, itu biasanya nah nanti tadi sudah diitukan ya itunya relate atau enggak. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa hubungannya ya? Hukuman. Nah, itu adalah hukuman. Dan ini ya disiplin versus hukuman. Nah, silakan saja dibaca nanti. Nah, ini terakhirnya itu kesepakatan kelas. Contohnya mungkin sudah pada tahu ya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang pernah saya bikin ya dengan prosedurnya. Karena waktu kita habis ya, prosedurnya seperti ini. Membuat kesepakatan kelas itu seperti ini prosedurnya. Nah, sampai akhirnya ini yang sudah dibuat ya kesepakatan kelas. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Ini misalnya ya ditandatangani oleh guru dan oleh murid-muridnya. Nah, mungkin hanya itu saja Bu Siti untuk manajemen kelas. Indikator ya, dimensi pertama itu manajemen kelas yang akan diobservasi atau diamati atau dinilai oleh atasan kita. Kita harus pahami dulu secara seksama bagi yang memilih disiplin positif, kira kita gambarannya seperti itu. Apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti. Ibu Siti. Baik, sudah ya Bu Fenty, terpental saya. Iya, sudah Bun. Baik, terima kasih Bu Fenty, luar biasa sekali tadi pemaparan materi terkait dengan disiplin positif ya, tentang dimensi manajemen kelas dengan indikator disiplin positif ya. Di dalamnya terdapat banyak sekali materi, bagaimana tentang posisi kontrol guru, bagaimana tentang segitiga